Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Allah masih saja memberikan kepada kita limpahan karunia, nikmat, yang semua itu adalah bagian atau hal-hal yang membuat kita tidak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur kita. Kemudian kita wujudkan dengan perbuatan kita, yaitu amal ibadah yang kita kerjakan, yaitu bagian dari sebagai bukti kita bersyukur terhadap apa yang Allah telah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang besar itu adalah nikmat ketika Anda telah berkeluarga, memiliki anak keturunan, dan dalam keluarga itu Anda merasakan apa yang menjadi tujuan dari berkeluarga itu, yaitu mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Anda mendapatkan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan. Dan lebih dari itu, Anda setidaknya telah memenuhi setengah dari agama. Karena Rasulullah sendiri mengatakan apa? Orang yang menikah itu, dia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Dan kita diperintahkan agar bertakwa dengan setengahnya lagi. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang rumah tangga, ini adalah perkara yang amat sangat polemik. Banyak terdapat beragam macam hal di sana, sehingga ada materi khusus, ada pembahasan khusus berbicara tentang masalah keluarga. Karena apa? Karena boleh dikatakan berhasil, sukses, atau baiknya suatu negara, suatu kelompok, suatu daerah, itu biasanya dimulai dari bagaimana dia dalam rumah tangganya. Ya, itu berperan. Dan peran dalam rumah tangga itu biasanya amat sangat diwarnai dengan bagaimana wanita itu atau ibu rumah tangga itu, istri itu, dalam mewarnai rumah tangganya. Maka benar Rasulullah mengatakan apa? Unzuri aina anti min. Coba perhatikan bagaimana engkau, posisimu di dalam rumah tangga itu. Hal hiya jannatuki au naruki. Apakah dia itu menjadi surgamu atau sebaliknya menjadi neraka? Nah, ini amat sangat penting. Amat sangat penting dikarenakan segala sesuatunya itu berawal dari rumah tangga. Dan yang amat sangat berperan penting dalam membentuk bagaimana rumah tangga itu, biasanya dia adalah ibu rumah tangga itu sendiri. Bagaimana dia menciptakan rumah itu menjadi rumah yang nyaman, rumah yang dirindukan untuk suaminya pulang. Bukan malah sebaliknya, suami itu merasa nggak tenang, dia merasa enggan untuk kembali ke rumahnya. Kenapa? Karena disinilah peran bagaimana si istri ini, dia bisa membuat rumahnya itu menjadi baiti jannati au baiti nari. Dia yang berperan, dia yang mewarnai, dia yang membentuk bagaimana
suasana dari rumah itu sendiri. Maka amat sangat penting ya bagi para laki-laki ketika dia ingin berumah tangga, jangan hanya sekedar mencari karena cantiknya. Ini yang dipesankan oleh Nabi SAW ketika berpesan ingin mencari wanita untuk dijadikan istri, maka lihatlah kepada hartanya, keturunannya, kemudian kecantikannya, kemudian agamanya. Maka Rasulullah mengatakan apa? Kalau kalian pilih karena agamanya, taribat yadak, kau akan menjadi orang yang beruntung. Kenapa? Karena wanita yang dia plus agamanya ini, bagus agamanya, dia akan bisa membentuk bagaimana rumah tangga itu menjadi rumah tangga baiti jannati. Adapun yang 3 hal lagi itu penting, itu perlu. Tetapi ketika tidak ada yang satu ini, atau di yang satu ini dia betul-betul gagal, maka yang 3 ini malah bisa menjadi bencana bagi si laki-laki. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam hal ini yang juga sering jadi dilema adalah para wanita, para istri yang dia merasa sulit untuk mendapatkan hati suaminya, atau dia tidak berhasil, tidak mampu menjaga suaminya agar hanya mencintainya, agar hanya merindukannya, agar dia menjadi wanita yang kiranya mendapatkan ridho suaminya. Dia bingung, dia tidak paham. Bahkan sebaliknya, dia malah membuat sang suami ini merasa jenuh, bosan, atau merasa kesal selalu kepadanya, sehingga terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Nah, tentunya ada perkara, ada hal yang harus diperhatikan oleh para istri agar kiranya rahasia ini engkau ketahui agar bisa mendapatkan hati suami. Apa saja rahasia itu? Insyaallah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, masih kembali dalam acara kita di Nu'min Sa'ah. Yang kali ini kita mengangkat tema inilah rahasia yang perlu engkau ketahui wahai para istri agar kiranya engkau bisa mendapatkan hati suamimu. Engkau bisa menaklukkannya. Engkau bisa membuat dia benar-benar mencintaimu sepenuh hati. Sehingga dia merasa hanya istriku inilah yang kau cintai. Tidak ada pintu, tidak ada celah untuk wanita lain. Nah, apa yang harus kau lakukan? Nah, ini adalah hal yang mungkin bisa kau terapkan dalam rumah tanggamu. Sehingga apa? Sehingga kau bisa mendapatkan benar-benar bagaimana hatinya. Yang pertama adalah niatkan. Niatkan karena Allah. Maksudnya? Maksudnya di sini adalah ketika kau mengabdikan dirimu dalam rumah tangga, kau siap dengan statusmu sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dalam rumah tanggamu itu. Maka di sana butuh banyak pengorbanan yang harus kau lakukan. Kelelahan, capek, bosan, jenuh, semua hal. Ketika kau harus bangun pagi-pagi lagi, ketika orang masih tertidur kau harus bangun. Harus bersiap-siap, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, menyiapkan suami dan anak-anak yang mau berangkat, ada yang kerja atau ke sekolah dan lain sebagainya. Yang mungkin aktivitasmu hanya di situ-situ aja, antara dapur, sumur, kasur itu bolak-balik yang berulang, aktivitas yang mungkin kau merasa jenuh dengannya, bosan dengannya. Maka kalaulah tidak kau niatkan untuk mencari ridhonya Allah, kau akan sampai pada tempat bosan dan jenuh, kemudian akhirnya berdampak buruk pada dirimu dan keluarga. Tapi ketika engkau pulangkan, kembalikan bahwasanya apa yang kau lakukan ini adalah bagian dari ibadah, karena kau niatkan ini adalah lillah, maka ada istilah
biar lelah asal lillah. Sehingga apa? Tidak sia-sia apa yang telah kau lakukan. Karena ingat, ada pesan Nabi, kabar gembira yang ini jadikan sebagai motivasi untukmu. Ketika datang futur, ketika datang bosan, ketika datang rasa kesal gitu ya, ketika datang rasa males gitu. Jadikan ini sebagai motivasi, sebagai cambuk yang membuatmu kembali lagi bangkit untuk bersemangat. Apa itu? Rasulullah mengatakan, ay imra'atin, wanita mana saja, kata Rasulullah, yang dia salat biwaktiha, dia salat atau dia jaga salat yang 5 waktu, shamat sahriha, dia berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian apa yang dia lakukan lagi? Yang pertama tadi dia salat 5 waktu, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian apa? Dia jaga kehormatannya, farjaha. Kemudian yang terakhir, yang keempat, dia taati suaminya. Empat hal yang kiranya ini cukup dia lakukan di rumahnya. Salat 5 waktu, gak dituntut dia untuk ke masjid ya. Bahkan lebih afdal itu salat bagi wanita itu adalah di rumahnya. Lebih afdal lagi ketika dia salat kerjakan itu di kamarnya, tempat lebih tersembunyi bagi wanita. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan, tentunya ini adalah hal yang wajib dilakukan. Dan apa? Dia jaga kehormatannya. Tentunya kalau dia di rumah dia akan jaga kehormatannya. Tapi sekarang tidak hanya butuh menjaga kehormatan di rumah, juga menjaga kehormatan ketika bermedia sosial. Karena ada yang wanita itu istri ini atau ibu rumah tangga, ya dia nggak keluar, nggak kemana-mana, tapi dia seliburan dengan media sosialnya, sehingga orang pada tahu apa yang ada di dalam rumahnya, bagaimana keadaan rumah tangganya ini. Jadi tidak cukup hanya dia menjaga kehormatannya di rumahnya, tapi juga menjaga kehormatannya ketika dia berada di dunia maya, atau juga status WhatsApp misalnya, dia juga jaga hal itu. Jangan ketika dia merasa kesal, ketika dia bosan, dia buat status sehingga orang tahu dia nggak bahagia dalam rumah tangganya. Ini tidak termasuk menjaga kehormatan suami. Maka dikatakan tadi ketika dia bisa sholat 5 waktu dia jaga, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia jaga kehormatannya, kehormatan suaminya, dan yang terakhir apa? Dia taati suaminya. Ketika suaminya memerintahkan ini, dia lakukan. Ketika suaminya melarang ini, dia jauhi. Dan segala hal yang kiranya itu mendatangkan hal yang disenangi oleh suaminya. Ketika suaminya tidak memerintahkan kepada perkara yang dilarang dalam agama, maka lakukan, taati apapun itu. Karena la ta'atal makhluk bi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika dia bermaksiat kepada Allah. Jadi selagi bukan suatu perbuatan bermaksiat kepada Allah, lakukan apapun itu. Lakukan perintahnya. Termasuk misalnya engkau dilarang untuk keluar rumah tanpa izin darinya, maka lakukan. Maka ketika 4 ini kau lakukan, apa ya balasan yang Allah dan Rasulullah janjikan? Engkau dibolehkan memilih dari pintu surga mana saja engkau ingin masuk. Lihat, luar biasa kan? Allah berikan keistimewaan yang besar kepada wanita-wanita yang dia berstatus sebagai seorang istri. Dia bisa pilih pintu surga mana saja. Yang ini nggak didapatkan oleh yang lain, oleh laki-laki. Laki-laki itu kalau mau dapat keistimewaan seperti ini, setidaknya dia harus berjihad, mati dalam jihadnya, berperang dia, jihad fisabilillah. Wanita tidak. Wanita cukup melakukan 4 hal ini, dia bisa memilih pintu surga mana saja yang dia ingin masuk. Luar biasa. Maka yang pertama ingat, jaga niat bahwasanya menikah itu, berumah tangga itu untuk beribadah. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah,
Masih dalam acara kita di Nu'min Sa'ah yang kita mengangkat tema tentang bagaimana atau rahasia agar mendapatkan hati suamimu. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, khususnya para ummahat yang kiranya berusaha agar bisa menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, tentu Anda harus senantiasa terus mengupgrade, menambah ilmu, ya, yang kiranya itu diantara cara, ya, agar kita bisa mendapatkan atau bisa mewujudkan impian kita bahagia dalam berumah tangga. Nah, setidaknya ada 3 hal, ada 3 perkara yang harus diperhatikan oleh para istri, ya, ketika dia ingin mendapatkan kecintaan yang lebih dari suaminya. Nah, apa saja yang kiranya harus dilakukan oleh para istri? Nah, yang pertama, ini 3 hal ini adalah perkara yang penting, ya. Ketika 3 hal ini bisa dijaga oleh para istri, ya, bisa betul-betul dia maksimalkan dalam perkara itu, maka insya Allah sang suami akan sangat makin mencintainya, dan bahkan suami itu akan rela memberikan apa yang diinginkan oleh istrinya. Nah, apa saja? Yang pertama, jadi kita rangkum menjadi 3 perkara ini. Yang pertama itu adalah puaskan matanya. Nah, ini yang pertama dari mata. Apa yang dimaksud dengan puaskan matanya? Atau tenangkan, nyamankan dia dengan matanya. Artinya apapun yang dia lihat, usahakan itu adalah yang dia senangi. Ketika dia pulang ke rumahnya, dia lihat keadaan rumah itu dalam keadaan beres, rapi, wangi, gitu ya. Dia lihat anak-anaknya semua sudah aman, gitu ya, sudah dalam keadaan rapinya, sudah dimandikannya. Ini dia pulang dalam keadaan lelah, ini pulang dari kerja di luar rumah, dia menghadapi tekanan dari bosnya, di jalan mungkin ada masalah dan lain sebagainya. Artinya dia ingin ketika pulang untuk menghilangkan rasa penatnya itu. Maka ketika dia pulang, dia dapati rumahnya disambut dengan istrinya yang tersenyum, dengan wajah lembutnya, dengan tutur kata yang manisnya, sehingga dia juga disambut dengan anak-anaknya yang luar biasa, ya. Hilang rasa lelahnya. Nah, itu yang diharapkan oleh para suami. Ketika dia termanjakan matanya dengan perkara itu, dia lihat lagi istrinya dengan dandanan yang betul-betul disukainya. Karena apa? Karena suami itu ketika dia di luar rumah, dia akan dihadapkan dengan godaan yang luar biasa. Di luar rumah itu, wahai para istri, engkau harus tahu bagaimana perjuangan laki-laki yang beriman itu, dia mempertahankan imannya. Ketika dia godaan itu datang di hadapannya, ada di sekitarnya, apalagi kalau dia kerja di tempat yang mungkin bergabung, ya, antara laki-laki dan perempuan, sehingga itu dia terus perhatikan mereka dengan penampilannya, dengan tabarrujnya, dengan pendandanannya, dengan dia memakai minyak wanginya, dan hal-hal yang kiranya bisa menggoyahkan iman para laki-laki. Maka dia berharap ketika dia pulang, dia dapati istrinya itu tak kalah dengan wanita yang ada di luar sana. Dengan dia bisa berpenampilan menarik, seksinya dia, gitu ya, dengan pakaian yang mungkin membuat suaminya senang, bahagia, bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Nah, di antara sebab kenapa laki-laki itu bisa berselingkuh, bisa dia berpaling kepada wanita lain misalnya, itu disebabkan karena itu si istri tidak menjaga, tidak pandai membuat suaminya itu sudah merasa, ya, dia sudah merasa cukup dengan apa yang dimilikinya dari istrinya. Dia pandai. Ya, kalau dia pandai untuk menjaga agar mata suaminya itu termanjakan, maka laki-laki tadi dia tidak lagi butuh dengan yang lainnya. Sama halnya ketika seseorang itu lapar, dia sudah terbiasa dengan makanan yang dia sukai ada di rumahnya. Sehingga walaupun seenak apapun makanan di luar sana, karena dia sudah merasa kenyang, merasa puas, dia nggak akan seleranya itu tidak akan begitu menggebunya ketika sudah terpenuhi. Nah, jadi amat sangat penting. Yang pertama itu adalah poin bagaimana si istri pandai memanjakan, memuaskan mata atau pandangan dari suaminya. Nah, jadi jangan hanya wanita ini atau Anda tadinya berhias, berdandan
ketika di luar rumah saja, ketika mau pergi undangan misalnya, ketika pergi kemana-mana keluar rumah gitu, baru berdandan, baru dengan penampilan yang menarik ya. Tapi ketika di rumah, yang seharusnya itu adalah bagian dari ibadah yang harus Anda lakukan, Anda tidak lakukan. Padahal keluar rumah dengan berdandan, dengan wangi-wangi itu adalah bisa jatuh kepada perbuatan yang haram, mendatangkan dosa bagi Anda. Tapi ketika dalam rumah, Anda memakai wangi-wangian yang mencolok misalnya pun, itu tidak masalah. Bahkan itu mendatangkan pahala. Kenapa? Karena menyenangkan hati sang suami. Nah itu dia. Jadi yang pertama itu, poin yang harus Anda ingat adalah bagaimana bisa betul-betul memuaskan pandangan mata sang suami. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah bagaimana Anda memanjakan atau memuaskan perutnya suami. Maksudnya, apa yang dia makan, apa yang dia sukai, apa yang dia gemari, Anda usahakan untuk menyediakannya. Sehingga apa? Sehingga suami itu dia tidak kecewa. Ada laki-laki yang dia kecewa dengan istrinya karena ya istrinya nggak pandai masak, harus beli bolak-balik. Ini membuat berkurangnya rasa cinta si suami. Maka coba usahakan bisa menyajikan, menghidangkan makanan yang dia sukai. Dan yang terakhir adalah memuaskan dalam perkara kemaluannya, farjinya. Nah itu adalah suatu yang sangat penting, urusan ranjangnya. Karena apa? Ketika itu sudah terpuaskan, dia sudah merasa cukup, maka tidak ada lagi rasa penasaran di luar rumah. Maka ini yang dimaksud Anda telah menyempurnakan separuh agama suami. Separuh agama suami dia penuhi dengan apa? Dengan 3 hal ini. Ketika suami sudah merasa tenang, nyaman, maka insya Allah dia tidak akan berpaling ke lain hati dan dia akan benar-benar mencintai Anda sepenuh hatinya. Sehingga apa? Dia merasa ridho, merasa senang, bahagia, dan ketika datang godaan dari luar sana pun dia sudah tidak lagi menanggapinya. Kenapa? Karena dia sudah memiliki sesuatu atau hal yang mengisi ruang hatinya yang tidak ada celah untuk wanita lain. Maka coba praktekkan 3 hal ini, mudah-mudahan insya Allah engkau akan mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tanggamu, mendapatkan hati suami yang betul-betul mencintaimu dengan sepenuh hatinya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.